perlu kita ketahui yaitu mengenai konsep dasar teori kognitivisme. Jadi kata kognitif itu berasal dari kata cognition yang artinya pengetahuan. Nah, teori kognitivisme ini berbeda dengan teori behavioristik yang dimana memfokuskan pada hasil belajar. Jadi, teori kognitivisme ini memfokuskan pada proses belajar. Jadi, tidak hanya memfokuskan pada hasil tetapi pada prosesnya. Jadi menurut pandangan ini, belajar itu suatu aktivitas mental diri seseorang dengan lingkungannya untuk mendapatkan suatu pengetahuan, perilaku, keterampilan yang baru yang sifatnya relatif membekas. Jadi ada dua hal penting dalam teori kognitivisme ini. Yang pertama, bahwa belajar itu tidak hanya mengkaitkan antara stimulus dengan reaksi, tetapi mengkaitkan proses belajar yang mendalam. Nah, yang kedua, itu bahwa belajar itu dibentuk dari diri seseorang melewati interaksi dengan lingkungannya secara berkesinambungan. Jadi ada beberapa ciri-ciri teori kognitivisme ini. Yang pertama, bahwa teori ini memfokuskan pada apa yang terdapat dalam diri seseorang. Yang kedua itu bahwa pandangan ini tuh tidak hanya fokus pada satu bagian aja, tetapi secara keseluruhan. Jadi tidak hanya memfokuskan pada hasil, tetapi dengan segala proses untuk mendapatkan pengetahuan itu. Terus yang ketiga itu memfokuskan pada peranan kognitif seseorang. Yang keempat, mementingkan keadaan pada waktu saat ini. Dan yang kelima itu mementingkan pembentukan struktur kognitif seseorang. Teori belajar kognitivisme menurut Ausubel. Ausubel adalah seorang psikologis kognitif. Dia mengemukakan kalau yang butuh dicermati seorang guru, yakni langkah-langkah kreatif dalam mengajarnya. Menurut Ausubel, belajar bisa diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan metode, data, ataupun modul pelajaran guna memberikan materi pada siswa lewat penerimaan ataupun temuan. Dimensi selanjutnya mengenai metode bagaimana peserta didik bisa menggabungkan data pada struktur kognitif yang ada. Jadi, dalam teori belajar Ausubel, pada lingkup pendidikan bisa diambil beberapa poin penting yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain keberhasilan dalam belajar terdapat makna dari bahan ajar yang didapatkan ataupun yang dipelajari oleh siswa. Kemudian, belajar dengan menghafal serta ceramah atau berbicara bisa menciptakan suatu yang dikatakan memiliki makna, asal mau mencobanya, menerangkan kembali serta menghubungkan antara konsep satu dengan yang lainnya. Kemudian, belajar makna hendak sukses jika terdapat motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Ausubel mengatakan bahwa belajar bermakna hendaklah terjalin jika siswa mempunyai atensi serta kemauan belajar. Atensi serta kesiapan erat kaitannya dengan motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah tokoh ahli dalam kognitivisme, di mana orang tersebut sempat menyatakan pengetahuannya mengenai pandangan terkait kemajuan kognitif anak yang terbentuk dari sebagian sesi. Piaget berkata kalau anak selain mengikuti tiruan juga proaktif serta inovatif terhadap penguasaan bahasa ibunya. Keahlian memahami bahasa tersebut berakar pada interpretasi dan kognisi. Kognisi pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi. Selanjutnya, pengetahuan Piaget sangat berpengaruh pada persepsi pemikiran bidang psikologi, pertumbuhan, serta perkembangan kapabilitas seorang anak. Bagi Piaget, keberhasilan proses pembelajaran akan terwujud jika diselaraskan pada tahap perkembangan kognitif anak tersebut. Dalam implementasi perkembangan kognitif, dalam pembelajaran ini berisikan bahasa serta proses pengelolaan pemikiran anak tentu berbeda dengan individu yang sudah dewasa. Maka dari itu, tenaga pendidik diwajibkan menggunakan bahasa yang selaras dengan pemikiran anak didiknya dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, dalam teori Piaget ini terdapat 3 fase dalam serangkaian kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama asimilasi.
yaitu serangkaian aktivitas pembauran informasi baru dalam susunan kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yaitu serangkaian aktivitas adaptasi terhadap susunan kognitif pada keadaan yang baru. Yang ketiga, ekuilibrasi, yaitu serangkaian aktivitas adaptasi yang saling berhubungan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, implikasi teori Piaget dalam pendidikan terdapat berbagai perihal yang diperoleh dalam kognitif, antara lain, yang pertama, orang bisa meningkatkan wawasannya secara independen. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang bisa dibangun serta dibesarkan oleh orang itu sendiri lewat interaksi dengan lingkungannya yang selalu berganti atau senantiasa berganti. Yang kedua, individualisasi dalam pendidikan. Pada lembaga pendidikan, perlakuan orang wajib dilandaskan pada pertumbuhan kognitifnya. Pembelajaran hendak sukses jika dilaksanakan pada tahap pertumbuhan kognitif seseorang tersebut. Perihal ini diakibatkan setiap orang dapat memiliki tahap pertumbuhan kognitif yang mempunyai ciri yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam proses belajar hendaknya menjajaki pola serta tahap pertumbuhan tertentu yang cocok dengan usia anak tersebut. Selanjutnya ada teori belajar kognitivisme menurut Brunner. Brunner mengatakan bahwa pertumbuhan kognitif manusia ada kaitannya dengan kebudayaan di sekitarnya. Budaya bahasa menjadi utama dalam pertumbuhan kognitif manusia. Salah satu teori yang diciptakan oleh Brunner dan terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral. Kurikulum spiral merupakan materi pembelajaran yang diajarkan pada saat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkatan perkembangannya. Artinya, pengulangan materi bisa saja terjadi. Metode belajar ini merupakan penguasaan konsep, makna, serta ikatan lewat proses intuitif yang kemudian menciptakan suatu kesimpulan atau free discovery learning, yang artinya adalah belajar dengan menciptakan. Menurut Brunner, pertumbuhan kognitif itu terdapat 3 sesi. Yang pertama, enaktif, yang kedua, ikonik, yang ketiga, simbolik. Kemudian implementasi teori belajar Brunner dalam bidang pendidikan menekankan pada eksplorasi pada kemampuan individu. Hal yang harus dicermati pada teori kognitif Brunner ialah partisipasi aktif peserta didik serta memahami perbedaan. Tujuan dari pendidikan bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, melainkan mengasah intelektual atau kognitif peserta didik, menumbuhkan rasa keingintahuan, serta memotivasi peserta didik. Pendidikan juga tidak mengenal batasan usia, akan tetapi materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Jika seorang guru bisa menjadi tutor, fasilitator, motivator, dan hingga evaluator, guru tidak diwajibkan dalam mengendalikan proses pembelajaran. Namun, guru harus lebih memusatkan pelajaran dan mengajarkan dalam memecahkan suatu permasalahan. Teori Brunner yang menekankan agar peserta didik aktif dalam proses belajar dapat berpeluang dalam menciptakan suatu konsep atau teori melalui pengalaman di kehidupannya. Oleh sebab itu, guru dalam memotivasi peserta didik harus ditingkatkan, kemudian perlu pembimbingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.